Yes people, yes people, what is going on? Balik lagi dengan saya Widi Sasongko, fans Manchester United Indonesia. Kali ini saya akan bawakan berita terpanas yang terbaru dari Manchester United, di mana pelatih kita, manajer kita Erik ten Hag melancarkan perang melawan jurnalis-jurnalis Inggris top. Kenapa Erik ten Hag melakukan itu dan apa yang akan dia lakukan? Mari kita simak bareng-bareng. Oke teman-teman, seru sekali pembahasan kali ini. Erik ten Hag akhirnya bereaksi terkait hal-hal miring yang diberitakan oleh media-media jurnalis Inggris top. Saya sebutkan dulu siapa aja yang di-banned oleh Erik ten Hag. Mereka adalah yang pertama, Chief Reporter dari Sky Sports, Cafe Solhekol. Kemudian Chief dari The Manchester Evening News. Ya. Ini ada Samuel Luckhurst. Kemudian ada David McDonald dari The Mirror. Kemudian yang terakhir adalah Rob Dawson dari ESPN. Ya, mereka menerima konsekuensi dari Erik ten Hag dengan cara Erik ten Hag membanet, ya, mendiskualifikasi jurnalis-jurnalis tersebut untuk menghadiri press conference yang akan dilakukan Erik ten Hag sebentar lagi ketika MU akan melawan Chelsea. Nah, hal-hal apa, berita-berita apa yang bikin Ten Hag jengkel? Dan apakah itu bisa dinilai adil? Karena perlakuan Erik ten Hag terhadap jurnalis-jurnalis tersebut. Yang pertama, saya ingin menjelaskan dulu yang pertama terkait kenapa Erik ten Hag melakukan itu. Ya. Yang pertama, jelas mereka menyebarkan berita-berita yang mereka klaim bersumber dari ruang ganti. Ya. Ini jelas mengadu domba antara Erik ten Hag dan juga pemain-pemain Manchester United. Kemudian yang kedua, alasannya adalah mereka telah memberikan berita-berita berdasarkan sumber dari ruang ganti tanpa memberikan Erik ten Hag kesempatan untuk mengkomentari, mengklarifikasi hal-hal tersebut sebelum berita itu dikeluarkan. Oke. Berita-beritanya kemudian apa aja yang bikin Erik ten Hag gerah, ya? Yang pertama, mereka mengatakan dari Rob Dawson, ya, beberapa pemain Manchester United tetap mendukung Erik ten Hag dan staff, tetapi ada kekhawatiran di dalam klub bahwa mood yang ada di dalam ruang ganti akan jatuh lebih dalam dan beberapa grup dari pemain-pemain starting 11 ini juga mengatakan bahwa mereka menjadi memberontak, membelot ke Erik ten Hag. Dan bahkan ada yang mengatakan mereka 50% dari pemain-pemain Manchester United itu membelot kepada Erik ten Hag. Ya. Kemudian Erik ten Hag juga dikabarkan bahwa Erik ten Hag kehilangan kepercayaan dari beberapa pemain senior, ya, yang sudah lama di situ. Kehilangan kepercayaan kepada Erik ten Hag tentang gaya dia melatih. Bahkan kehilangan kepercayaan kepada Erik ten Hag tentang pembelian pemain yang dia lakukan. Mereka tidak senang, ya, pemain-pemain yang menjadi sumber-sumber dari Rob Dawson, McDonald, Samuel Luckhurst, dan juga Cafe Solhekol, ya. Ini benar-benar membuat Erik ten Hag geram.
Akhirnya dia bereaksi dengan membanet mereka semua tidak boleh mengikuti press conference ketika Chelsea akan berhadapan dengan Manchester United. Ini sudah berlangsung dari zamannya Ole Gunnar Solskjaer, ya. Sumber-sumber dari ruang ganti ini yang membocorkan informasi-informasi, friksi-friksi yang ada dalam internal kepada jurnalis-jurnalis ini. Dan ketika ditanya siapa sumber dari ruang ganti tersebut, tentu saja jurnalis tersebut mengelak karena itu adalah hal yang tidak bisa dibocorkan. Tetapi yang membuat Erik ten Hag dan Manchester United kecewa dan geram adalah mereka tidak mau mengkonfirmasi hal tersebut kepada Erik ten Hag maupun Manchester United. Yang terjadi adalah mereka langsung publish, langsung menerbitkan artikel tersebut dan akhirnya menimbulkan kekacauan di antara fanbase. Bahkan beberapa tahun terakhir sempat menghasut owner dari Manchester United, yaitu Glazers, untuk memecat Ole Gunnar Solskjaer, memecat Ralf Rangnick, dan sekarang mereka mengagendakan untuk memecat Erik ten Hag. Nah, mereka pun sempat keceplosan. Samuel Luckhurst, ya, jurnalis dari Manchester Evening News, mengatakan bahwa beberapa pemain lama yang sudah mengabdi di Manchester United mempertanyakan tentang keputusan Erik ten Hag membeli beberapa pemain termasuk Mason Mount, Rasmus Højlund, Anthony, Tyrell Malacia, dan juga beberapa pemain yang lain yang direkrut oleh Erik ten Hag. Mereka bingung karena ini kualitasnya nggak bagus. Padahal kalau dilihat dari penampilan Manchester United yang sekarang, pemain-pemain yang dibeli Manchester United, Erik ten Hag tersebut, itu sebagian besar cedera. Lisandro Martinez cedera, Casemiro cedera, Rafael Varane tidak konsisten, Mason Mount cedera, ya. Rasmus Højlund baru pulih dari cedera, Sofyan Amrabat baru pulih dari cedera, Tyrell Malacia cedera panjang. Dan mereka ini pemain-pemain ini juga lah pemain-pemain yang saya labeli pemalas di video saya yang sebelumnya. Karena mereka komplain terhadap gaya melatih dari Erik ten Hag yang nyuruh mereka lari-lari, meningkatkan fisik dan stamina. Itu mereka nggak mau. Dan bahkan Nemanja Matic itu melakukan interview dengan beberapa media dan juga menerbitkan artikel dengan media-media tersebut, mengatakan bahwa Nemanja Matic telah ditunjuk sebagai presiden kedisiplinan dari ruang ganti. Dan bagi pemain-pemain yang sering terlambat akan didenda. Dan hanya dalam beberapa waktu saja itu uang sudah terkumpul 75.000 euro atau pounds. Dan Nemanja Matic juga sempat menyebutkan bahwa Paul Pogba dan Jadon Sancho mereka konsisten terlambat ketika untuk datang latihan. Ini dari zaman Ole, ya. Dan ketika mereka komplain terkait Ole Gunnar Solskjaer yang dianggap terlalu baik, terlalu soft, mereka nggak suka, mereka mainnya jelek, Ole dipecat. Ralf Rangnick sudah mengetahui hal ini dan dia sudah membuka hal ini kepada jurnalis dan mengatakan Manchester United butuh bedah jantung atau butuh menjual setidaknya 14 pemain karena mereka nggak qualified lagi untuk bermain di Manchester United. Gaji terlalu besar, usia sudah lewat, waktunya dijual. Tapi apa? Owner nggak mau dengerin, lebih dengerin dari jurnalis dan juga komen-komen yang sengaja diagendakan oleh jurnalis dan juga sumber dari ruang ganti ini untuk memecat pelatih. Padahal Ralf Rangnick harusnya bukan sebagai pelatih,
tetapi dia sebagai director of football yang nantinya juga akan menjual pemain-pemain jelek itu. Jadi mereka berhasil menyingkirkan 2 manajer. Sekarang Erik ten Hag sudah mulai mengetahui kelemahan-kelemahan dan indisipliner dari pemain-pemain Manchester United yang sudah lama itu. Dan dia berencana untuk mengganti mereka semua. Ketika rencana itu tercium, mereka langsung membocorkan kepada jurnalis, dan berita yang terbaru yang baru saya baca, ini sumber dari Jack Talbot ya. Para pemain Manchester United itu marah kepada 2 pemain yang membocorkan cerita kepada media. Wow, semakin mengerucut. Dan gue yakin salah satunya adalah Jadon Sancho. Siapa yang satunya lagi? Yang jelas dia bukan pemain asing, tetapi pemain Inggris. Bisa juga pemain dari akademi. Bisa juga. Tapi yang jelas semua mengerucut menjadi 2 pemain. Dan Erik ten Hag sudah melakukan press conference ketika saya merekam ini. Dan kita akan lihat reaksi Erik ten Hag dan mungkin jurnalis-jurnalis yang lain yang tidak kena banned ya. Ini akan sangat seru. Besok akan saya buat kontennya. Dan ya, ini saya dari pagi itu sudah pusing ya dengar berita-berita. Mereka nggak mau main, mereka nggak mau lari, mereka mempertanyakan keputusan-keputusan Erik ten Hag, dan mereka seolah-olah memiliki kekuatan untuk memecat manajer, dan itu sudah berhasil 2 kali, Ole dan Rangnick. Gua harap kali ini manajer Erik ten Hag lebih didengar oleh klub ketimbang pemain-pemain yang sudah kadaluarsa ini ya. Sudah kadaluarsa, waktunya kalian dijual ya. Oke, thank you for watching. Percaya proses, tetap stick pada Erik ten Hag, dan kita lihat 2 atau 3 tahun lagi Manchester United ketika sudah berhasil menyingkirkan pemain-pemain ini, gue yakin trofi akan berdatangan. Saya Widi Sasong undur diri. Thank you for watching.